Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengeran kan ya? Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Elvira Nur Ananda. Saya salah satu mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sebelumnya, saya mau berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti penyuluhan KB ini via Zoom. Jadi di sini saya akan membahas seputar keluarga berencana atau KB ini, yang meliputi tujuan KB, manfaat KB, dan bagaimana sih pandangan Islam terhadap KB tersendiri gitu. Jadi di sini pengenalan KB-nya terhadap remaja ya, makanya kalian yang ikut Zoom ini. Jadi di sini udah ada ini ya, kelihatan PowerPoint-nya. Jadi slide selanjutnya. Nah, secara etimologi, istilah KB ini berasal dari kata keluarga dan berencana. Apabila kata ini dipisah, maka keluarga mempunyai arti sendiri. Demikian juga kata berencana. Yang dimaksud di sini ialah unit terkecil di dalam masyarakat yang anggota-anggotanya adalah ayah dan ibu, atau ibu, ayah, dan anak, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Selanjutnya, kalau KB secara terminologi, keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak, dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Jadi, keluarga berencana ini kerap disalahartikan sebagai program menolak kehadiran anak. Padahal faktanya tidak demikian. Tujuan dan manfaat program keluarga berencana justru sangat baik nih teman-teman, demi wujudkan keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia, dan keluarga yang sejahtera. Keluarga berencana atau KB merupakan program skala nasional yang dikelola oleh Badan Keluarga Berencana Nasional atau yang biasa disebut BKKBN. Ada banyak manfaat program keluarga berencana yang ditawarkan oleh negara nih. Salah satunya adalah menghasilkan keluarga yang berkualitas. Namun, sebelum membahas manfaatnya, ada baiknya kita mengetahui tujuan dari program keluarga berencana ini. Nah, yang pertama ada membentuk keluarga kecil sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut. Yang cukup 2 anak. Yang ketiga, mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Dan yang keempat, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua akibat penyakit sistem reproduksi. Jadi, gini ya teman-teman, dalam penerapan BKKBN selaku badan pengelola program keluarga berencana mendorong masyarakat untuk memakai alat kontrasepsi guna mencegah atau menunda kehamilan hingga saat yang tepat. Nah, beberapa jenis alat kontrasepsi yang biasa digunakan meliputi kondom nih yang biasa kalian sering dengar ya, remaja pasti sudah nggak asing lah dengan kata itu. Terus pil KB, suntik KB, implan, terus IUD, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita pindah ke manfaat program keluarga berencana. Gimana, udah ganti belum PowerPoint-nya? Nah, manfaat keluarga berencana ini yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan bayi. Nah, program kehamilan yang direncanakan dengan matang akan memberikan dampak yang baik bagi kesehatan ibu dan bayi. Jadi selain itu, program KB juga memberikan pengarahan mengenai langkah-langkah untuk menjaga kesehatan ibu dan bayinya, baik sebelum maupun setelah melahirkan. Nah, yang kedua, ada mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Nah, dengan program KB ini, suami dan istri dapat merencanakan waktu kehamilan dengan tepat.
Jadi hal ini erat kaitannya dengan kecukupan ASI dan pola asuh anak. Idealnya jarak anak pertama dan kedua antara 3 sampai 5 tahun. Dengan jarak waktu ini, anak pertama bisa mendapatkan manfaat yang bagus ya teman-teman, ASI yang eksklusif. Jadi ASI itu maksimal sampai 2 tahun. Tidak hanya itu, anak juga bisa mendapatkan perhatian penuh dari kedua orang tuanya selama masa perkembangannya. Kedua hal ini tentu akan sangat berdampak positif untuk ibu dan anaknya. Dan yang ketiga, ada mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Jadi suami dan istri ini jika tidak menjalankan program KB beresiko mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Misalnya perempuan di atas 35 tahun tidak melakukan hubungan intim dan tidak menggunakan alat kontrasepsi, bisa saja hamil. Namun kehamilan ini beresiko tinggi dan bisa berdampak fatal pada ibu dan bayi. Jadi begitu juga dengan kehamilan yang terlalu dini setelah melahirkan. Misalnya seorang wanita bisa saja melahirkan ketika anak pertama masih berusia di bawah 1 tahun. Pada kondisi itu, ibu tidak mendapatkan pemulihan yang utuh gitu ya setelah melahirkan anak sebelumnya. Jadi hal ini bisa berdampak pada kesehatan fisik maupun mental ibunya. Yang selanjutnya ada mencegah penyakit menular seksual. Jadi meski dilakukan antara suami istri, hubungan seksual tidak terlepas dari resiko terjadinya penyakit menular seperti HIV atau AIDS ya teman-teman. Namun, hal ini bisa dicegah dengan penggunaan alat kontrasepsi, seperti kondom yang sudah sering kita dengar di kalangan remaja ini. Yang selanjutnya ada menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Jadi, manfaat program keluarga berencana ini adalah untuk menurunkan resiko kematian ibu dan bayi. Nah, kasus ini masih sering dijumpai di mengalami komplikasi seperti pada wanita yang tadi disebut ya, wanita berusia 35 tahun, wanita yang memiliki penyakit kronis tertentu, dan wanita yang baru saja melahirkan. Yang selanjutnya ada membentuk keluarga yang berkualitas. Nah, penting banget nih teman-teman, semua yang direncanakan dengan baik bisa berbuah baik juga. Dalam hal ini, merencanakan kehamilan dan jumlah anak bukan cuma masalah waktu, tapi juga soal ekonomi, pendidikan anak, dan pola asuh. Jika semua direncanakan dengan baik, peluang pencipta keluarga berkualitas pun akan semakin besar. Nah, dari tujuan dan manfaat yang tadi saya sebutkan, teman-teman bisa melihat bahwa program KB tidak ada kaitannya dengan menolak kehadiran anak. Program KB justru dibuat untuk menyehatkan dan mensejahterakan keluarga Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita ikut mensukseskan program keluarga berencana ini. Nah, slide selanjutnya ya. Nah, kita akan membahas bagaimana sih pandangan Islam terhadap KB tersebut. Gini ya teman-teman, jangan salah nih, ternyata agama kita, agama Islam juga mengatur tentang keluarga berencana ini. Jadi ada 2 kata yang berhubungan dengan keluarga berencana atau KB dalam perspektif Islam. Nah, pertama ada pembatasan kelahiran atau yang disebut dengan tahdid an-nasl, yang aturan kelahiran atau yang disebut dengan tanzim an-nasl. Jadi pengatur kelahiran ini diperbolehkan oleh para ulama karena pengaturan kehamilan ini tidak tergolong pembatasan. Apalagi jika program KB yang ditujukan oleh keluarga untuk kemaslahatan keluarganya agar menjadi keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera, yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi pengaturan kelahiran ini diisyaratkan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 223 dan surat Al-Luqman ayat 14 tentang anjuran menyusui anak selama 2 tahun. Yang tadi kita udah bahas ya teman-teman. Nah, sejalan dengan ayat-ayat tersebut, terdapat anjuran agar ibu yang sedang menyusui tidak hamil. Karena hal tersebut akan mengganggu kesehatan ibu dan anak yang sedang menyusui. Pemahaman hal ini dapat dijelaskan bahwa ibu yang sedang menyusui dan hamil, maka asupan makanan ibu terbagi menjadi dua, terbagi pada dirinya sendiri, tidak boleh memaksakan ya teman-teman, itu tidak baik untuk kedepannya. Jadi dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Jadi oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang baik dan benar. Nah, pengertian yang lemah pada surat An-Nisa ayat 9 tadi mempunyai makna lemah secara fisik, biologis, mental psikologi, mental spiritual, sosial ekonomi, pendidikan, dan keterampilan, sosial kemasyarakatan, dan sebagainya, dan yang lain-lain ya. Jadi ayat tersebut sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya bisa kalian simpulkan ya bahwa KB ini adalah sebuah program yang digunakan untuk menunda kehamilan dan memberi jarak kelahiran. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai terjadi adanya kehamilan. Jadi KB sendiri sudah halal di Indonesia dan MUI sudah memberi fatwa bahwa KB dan pemakaian alat kontrasepsi ini diperbolehkan apabila sesuai dengan syariat Islam sendiri, yang merupakan suatu usaha untuk mengatur kehamilan atas dasar kesepakatan suami dan istri dalam situasi dan kondisi tertentu. Jadi untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Nah, seperti itu ya teman-teman, penjelasan KB dan bagaimana sih pandangan Islam sendiri terhadap KB tersebut ternyata dibolehkan. Jadi kalian sudah tidak usah khawatir lagi kalau misalkan kalian bisa mengikuti program KB ini. Jadi mudah-mudahan ilmu yang tadi bermanfaat dan bisa kita gunakan untuk kedepannya nanti jika sudah berkeluarga. Amin. Terima kasih untuk semuanya. Sebelumnya bisa on cam dulu. Jadi kita ada sesi foto ya teman-teman. Alhamdulillah. Jadi telah selesai penyuluhan pada hari ini. Terima kasih kepada Pak Fadli yang sudah menyempatkan untuk gabung di Zoom pada hari ini. Dan ya, sama-sama juga. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan gabung walaupun kita lagi pada sibuk ya, sibuk UAS, sibuk tugas yang sangat banyak yang bikin kita bisa seharian depan laptop ya. Jadi alhamdulillah sudah selesai. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman. Terima kasih, El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Afifa. Berdasarkan dari paparan saudari Elvira yang kemarin sudah dipaparkan ya, menurut saya KB itu tuh seperti sebuah program atau cara untuk membuat atau membentuk keluarga kecil ini lebih sejahtera, ataupun bukan seperti membatasi
kelahiran anak ya, tapi untuk menyesuaikan dengan status ekonomi keluarga tersebut. Walaupun memang banyak anak itu banyak rezeki, tapi terkadang masih ada beberapa keluarga yang masih belum memahami situasi gitu loh. Masih banyak juga dari ibu-ibu atau keluarga lainnya itu yang masih tidak ingin menggunakan KB tersebut, karena ya masih banyak, berdasarkan pengalaman saya tuh, karena memang mereka tidak ingin terjadi efek samping yang dibuat oleh KB tersebut. Jadi bisa jadi tuh efek sampingnya seperti haidnya tidak lancar, atau berat badannya naik, berat badannya bisa turun. Jadi masih banyak efek samping yang terjadi akibat KB ini. Tapi karena adanya penyuluhan ini, kita jadi tahu ya sebenarnya manfaat KB-nya itu bagaimana. Sebenarnya juga bisa disesuaikan dari ibunya tersebut, kebutuhan dari ibunya ini sebenarnya ingin menggunakan KB yang seperti apa. Karena kan KB ini kan masih banyak ya jenis-jenisnya. Jadi tuh bisa untuk menjaga kesehatan ibu, bayi, terus mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Itu kan juga bisa ya. Lalu berdasarkan dari pandangan Islamnya juga di sini, kemarin saudari L juga menjelaskan itu di Islam itu diperbolehkan gitu loh, tidak ada larangan seperti itu yang saya dapatkan dari paparan saudari Elvira kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Fitri Hironisa. Saya akan menceritakan sedikit tentang KB yang saya tahu. KB adalah keluarga berencana yang terkadang kerap disalahartikan sebagai program menolak kehadiran anak. Padahal faktanya tidak demikian. Tujuan dan manfaat program keluarga berencana justru sangat baik demi mewujudkan keluarga sehat, bahagia, dan sejahtera. Tujuan dari keluarga berencana yang saya tahu yaitu membentuk keluarga kecil yang sejahtera sesuai dengan kondisi ekonomi keluarga tersebut, mencanangkan keluarga kecil dengan cukup 2 anak, mencegah terjadinya pernikahan dini, menekankan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi, menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk Indonesia. Dan sangat banyak sekali manfaat dari KB, diantaranya yaitu menjaga kesehatan ibu dan bayi, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan, mencegah penyakit menular seksual, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, membentuk keluarga yang berkualitas, dan lain sebagainya. Dari tujuan dan manfaat program KB yang telah saya sebutkan, program KB bisa dilihat tidak ada kaitannya dengan menolak kehadiran anak. Program KB justru dibuat untuk menyehatkan dan mensejahterakan keluarga Indonesia. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita ikut menyukseskan program keluarga berencana. Di sini saya akan memberitahukan apa yang saya ketahui mengenai KB. KB dalam pikiran saya, ya sama dengan memiliki 2 anak saja. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung pengertian tentang pembatasan kelahiran maupun pengaturan kelahiran. Terlebih lagi, memang KB merupakan suatu program negara untuk membentuk keluarga yang berkualitas. Makanya, tak heran banyak keluarga di luar sana yang memang memilih melakukan program KB untuk membentuk keluarga kecil bahagia. Maka dari itu, banyak pula orang-orang yang menggunakan alat kontrasepsi. Contohnya tuh seperti pil, suntikan, lalu IUD, implan, lalu sterilisasi bagi orang-orang yang memiliki indikasi-indikasi tertentu seperti itu. Hai teman-teman, teman-teman tahu nggak sih bahwasannya KB itu ada loh dalam perspektif Islam. Nah, bahwasannya Islam itu beranggapan bahwa
Islam juga mengatur tentang keluarga berencana atau yang disebut dengan KB ya teman-teman. Nih, yang pertama itu adalah pembatasan kelahiran atau yang disebut dengan tahdid. Yang kedua disebut dengan pengaturan kelahiran disebut dengan tadzim. Sedangkan pengaturan kelahiran diperbolehkan oleh para ulama karena pengaturan kehamilan dan kelahiran tidak tergolong pembatasan. Apalagi nih, jika program KB yang ditunjukkan keluarga untuk masalah kesehatan keluarganya agar menjadi keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengaturan kelahiran itu disyaratkan dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 233 dan juga terdapat di dalam surat Luqman ayat 14 tentang anjuran menyusui anak selama 2 tahun. Nah, sejalan dengan ayat tersebut terdapat anjuran agar ibu yang sedang menyusui tidak hamil karena hal tersebut akan mengganggu kesehatan ibu, anak yang sedang disusui, dan janin yang ada di rahimnya. Terus juga nih ya, dalam surat An-Nisa ayat 9 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Pengertian yang lemah pada ayat tersebut tuh mempunyai makna secara fisik loh, dan biologis, mental, psikologi, dan mental spiritual, secara ekonomi, pendidikan, dan keterampilan, sosial, kemasyarakatan, dan sebagainya. Jadi ayat tersebut tuh sejalan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi tuh mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Itu menurut hadis Bukhari. Nah, menurut Khalil Nafis dalam bukunya yang berjudul Fikih Keluarga, ada banyak alasan yang mendorong dilakukannya keluarga berencana dalam Islam. Namun ada 3. Yang pertama itu mengkhawatirkan terhadap kehidupan atau kesehatan si ibu apabila hamil atau melahirkan anak setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter yang dipercaya. Sebab pada firman Allah yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Surat Al-Baqarah ayat 195. Nah, yang kedua itu khawatir akan terjadinya bahaya pada urusan dunia yang kadang-kadang bisa sukar beribadah sehingga menyebabkan orang mau menerima barang dan haram yang mengejarkan yang terlarang justru untuk kepentingan anak-anaknya. Sedang Allah telah berfirman yang artinya, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Yang ketiga nih, keharusan melakukan azal yang biasanya terkenal dalam syara ialah karena mengkhawatirkan kondisi perempuan yang sedang menyusui kalau hamil dan melahirkan anak baru. Nah, Nabi itu menamakan kehamilan sewaktu perempuan masih menyusui dengan khilah atau hail karena penghamilan itu dapat merusak air susu dan melemahkan anak. Nah, jadi misalkan kalau nanti teman-teman ada yang sedang menyusui terus hamil lagi, itu bisa merusak air susu dan melemahkan anak yang disusui atau yang sedang di dalam kandungan. Nah, lebih baik kan kalau seperti itu lebih baik kita menunda dulu sampai anak tersebut umur 2 tahun. Sementara kenapa dinamakan hilal dan hail? Karena suatu bentuk kriminalitas yang sangat rahasia terhadap anak yang sedang disusui. Oleh karena itu sikap seperti ini dapat disamakan dengan pembunuhan misterius. Nah, Rasulullah juga memperingatkan supaya perempuan tidak hamil bila dalam keadaan menyusui karena sangat membahayakan bagi si anak maupun si ibu. Hal ini tercantum dalam hadis Abu Dawud yang artinya, janganlah kamu membunuh anak-anakmu secara rahasia karena khayal.
perempuan hamil yang menyusukan anaknya itu mengejar penunggang kuda atau pendekar, lalu dilemparkan dari kudanya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi di dalam Islam pun penting loh KB seperti itu. Mungkin cuma itu yang bisa saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Nisa Lamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata program KB memiliki banyak manfaat. Di antaranya, menjaga kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Yang ketiga, mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Yang keempat, mencegah penyakit menular seksual. Yang kelima, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dan yang keenam, membentuk keluarga yang berkualitas. Keluarga berencana atau biasa disingkat KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran. Program ini merupakan program pemerintah sejak tahun 1970. Program ini bermakna untuk merencanakan jumlah keluarga dengan pembatasan yang bisa dilakukan dengan penggunaan alat-alat kontrasepsi seperti spiral, IUD, dan lain sebagainya. Gerakan ini diartikan sebagai upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui upaya pendewasaan usia perkawinan, pengendalian kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga dalam rangka melembagakan dan membudidayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Keluarga berencana atau yang biasa disebut dengan KB merupakan salah satu program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk membatasi jumlah penduduk di Indonesia. Adapun tujuan umum dari program KB adalah mengendalikan jumlah kelahiran di Indonesia. Secara khusus, tujuan program KB adalah jalan untuk mengkampanyekan pemakaian alat kontrasepsi. Adapun manfaat dari program KB tersebut, yang pertama adalah menurunkan resiko terjangkitnya kanker rahim dan kanker serviks. Selanjutnya dapat menurunkan angka kematian maternal serta meningkatkan indeks pembangunan manusia. Menghindari kehamilan yang tidak terencana atau tidak diinginkan. Dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anaknya. Juga mencegah penularan penyakit berbahaya seperti HIV atau AIDS. Dan lebih menjamin tubuh kembang bayi dan anak. Dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tentunya pendidikan akan lebih terjamin, serta dapat menentukan kualitas sebuah keluarga. KB itu kan singkatan dari keluarga berencana, jadi si keluarga itu pasti punya planning gitu, keluarga yang ideal bagi keluarganya itu gimana. Misalnya dengan membatasi kelahiran dari sang ibu gitu. Misalnya tuh kalau yang saya ketahui ya, dengan membatasi kelahiran pada sang ibu tuh bisa dengan pil KB itu. Mungkin manfaat bagi sang ibunya bisa punya waktu yang lebih banyak buat ngasuh anak gitu. Terus bisa punya waktu istirahat lebih juga mungkin. Kalau bagi anak mungkin bisa lebih banyak dapat perhatian. Kalau buat keluarga manfaatnya mungkin bisa lebih harmonis. KB itu adalah suatu program yang dikeluarkan oleh pemerintah kepada masyarakat yang memang harus dilaksanakan, yang bertujuan untuk mengendalikan angka kelahiran ataupun pertambahan penduduk KB itu. Jadi pemerintah itu nggak semena-mena mengeluarkan program ini gitu, karena ada manfaatnya, diantaranya mengurangi risiko angka kematian bayi ataupun aborsi, ataupun juga mengurangi angka kematian ibu, karena kan suka banyak yang kebobolan ya El, lahir terus ibunya meninggal ataupun bayinya. Jadi KB itu kan biasanya dengan istilah keluarga berencana. Dia itu
program skala nasional yang dikelola oleh Badan Keluarga Berencana Nasional atau disebut juga dengan BKKBN. Tapi keluarga berencana suka disalahartikan sebagai program menolak kehadiran anak. Padahal faktanya enggak juga kan. Terus juga di sini itu tujuan program keluarga berencana bisa membentuk keluarga kecil sejahtera, mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia terlalu muda dan terlalu tua. Manfaatnya itu yang aku tahu menjaga kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua, mendorong kecukupan ASI dan pola asuh yang baik bagi anak. Yang ketiga itu bisa mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Yang keempat, mencegah penyakit menular seksual. Yang kelima, menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Dan yang keenam, membentuk keluarga yang berkualitas. Hal yang terlintas dalam pikiran saya ketika ditanya tentang KB, yang saya tahu sebelumnya itu KB itu keluarga berencana. Nah, KB ini fungsinya untuk menunda kehamilan, dan yang saya tahu juga pertamanya alatnya itu atau caranya dengan meminum pil KB dan suntik KB.